Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di OD Rumah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa aja. Semoga diskusi yang kita laksanakan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, setidaknya ini memberikan informasi dan juga pemahaman dan juga pengetahuan buat Anda. Dan di malam hari ini kita akan kedatangan tamu, bukan akan sih, kita udah kedatangan tamu dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mas Sehat, Pak Joko? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Semangat. Alhamdulillah. Sore ini sudah. Tapi tadi masih puasa. Nah Pak Joko, ini Magetan artinya pariwisata ya. Ini dijadikan udah menarik, artinya pariwisata ini dikedepankan. Iya. Ya. Nah ini di momen Lebaran 2023 ini, nah harapan kita juga untuk wisata di Kabupaten Magetan sudah tertata dan siap untuk menerima para pemudik dan juga tamu-tamu wisatawan yang datang dari luar daerah. Gitu, Pak Joko. Iya. Karena informasi ya, kemungkinan yang mudik ke Magetan ya, dan juga para wisatawan yang akan datang ke Magetan ini lebih banyak daripada tahun kemarin. Karena tahun ini tidak ada pembatasan oleh pemerintah. Iya. Nah sejauh ini persiapan yang jeneng lakukan seperti apa Pak Joko? Iya Mas Kaca. Persiapan kita menerima tamu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mudik ke Magetan, yang tentunya dalam prediksi tahun 2023 14 Hijrah ini kami prediksikan akan melebihi tahun 2022. Salah satu hal yang mungkin akan menjadi sebuah upaya peningkatan itu, yang pertama PPKM ini sudah dicabut. Walaupun dicabut, tetapi kita tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19 juga. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan, yang pertama kami kemarin sudah melakukan beberapa koordinasi dengan stakeholder pemangku, termasuk kemarin juga dirapatkan di Polres terkaitan dengan operasi ketupat Semeru, dan salah satunya materi yang dibicarakan adalah persiapan liburan Hari Raya Idul Fitri di tempat pariwisata. Kemudian kami juga koordinasi dengan beberapa pemangku yang lain seperti halnya Disub, kemudian dengan beberapa kelompok masyarakat yang tentunya utamanya juga para pelaku jasa usaha pariwisata. Nah, kami kemarin juga sudah memberikan surat edaran terkait dengan upaya antisipasi libur tahun 2022 pada masa Hari Raya Idul Fitri ini. Di sana ada beberapa penekanan kami terkait dengan bagaimana kesiapan mereka termasuk mitigasi bencana. Nah, pada minggu kemarin teman-teman kami turun ke berbagai tempat destinasi wisata, utamanya yang memiliki resiko tinggi, sebenarnya kolam renang. Kolam renang ini kita tahu seperti pengalaman-pengalaman tahun yang lalu, ini juga menjadi sebuah pusat kunjungan wisata, utamanya bagi anak-anak, karena di sana banyak tempat bermain anak dan sebagainya. Sehingga kami perlu tegaskan kepada para pelaku jasa usaha wisata yang mengelola kolam renang untuk mempersiapkan hal-hal yang memiliki kerawanan terhadap mungkin anak tenggelam ini dan sebagainya, termasuk pengamanannya, petugas keamanannya, terus alat pelampungnya, kemudian mengantisipasi kolam renang yang mungkin licin lantainya untuk mempersiapkan itu, terus kemudian apabila terjadi sesuatu agar memasang rambu seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan sebagainya. Sehingga kami berharap dengan adanya kesiapan ini dan kunjungan wisatawan yang tersebar ke berbagai tempat destinasi ini, mereka pulang kembali dengan sebuah cerita yang indah, cerita yang menarik. Dengan cerita mereka tentunya mereka akan menyampaikan bahwa wisata di Magetan bisa terjaga keamanannya, kenyamanannya, dan keselamatannya.
sehingga kita berharap nanti juga menarik saudara-saudara yang lain untuk bisa datang ke Magetan. Karena layak dikunjungi. Iya, karena layak dikunjungi. Pulang membawa cerita. Pulang membawa cerita indah, bukan kesedihan. Bukan cerita juga. Ya. Termasuk teman-teman di SUB yang kami sampaikan bahwa para pelaku jasa usaha pariwisata ketika mereka membooking bis agar memilih kendaraan yang bukan hanya saja murah, tetapi memperhatikan keselamatan bis yang digunakan. Mulai mereka bukan hanya saja percaya dengan kondisi fisik bis, kadang fisiknya bis bagus, tetapi ternyata STNK-nya dilihat sudah 25 tahun umur bis itu. Nah, kami berharap ketika mereka menyewa bis juga melihat itu, sehingga termasuk ramceknya. Mereka tiap 6 bulan sekali kan dikenakan untuk melakukan kir. Sedangkan pada masa liburan ini mungkin waktunya cukup mendesak, paling tidak mereka melakukan rem cek bis itu, sehingga kita tahu bahwa kondisi geografis Magetan ini kan jalannya curam, tikungan tajam dan lain sebagainya, sehingga kita berharap bis yang masuk ke Magetan ini bis yang betul-betul sehat, karena kita tahu pengalaman beberapa bulan yang lalu kan terjadi lakajol yang ada di atasnya tempat wisata LGR. Kami tidak ingin itu terulang lagi karena keteledoran dari pelaku jasa transportasi wisata. Tapi tadi kan kita sempat ngobrol dengan Pak Kapolres gitu, nah, ini sudah mulai diantisipasi. Iya. Ada di pos perbatasan itu mereka juga selain untuk menjaga ketertiban pengendara gitu. Nah ini mereka salah satunya ada pos yang untuk memantau bahwa kendaraan sudah layak atau tidak, apalagi memasuki wilayah Cemoro Sewu Turun itu kan memang banyak turunan tajam, tikungan juga tajam, dan nah ini yang upaya mereka ini salah satu upaya gitu. Iya, termasuk yang disampaikan Pak Kapolres pada rapat koordinasi terkait dengan operasi ketupat Semeru ini. Polres juga mendirikan beberapa pos das dan pos PAM. Ada kalau nggak salah kurang lebih yang disampaikan kemarin ada 9 tempat. Salah satunya di tol di rest area Sukowidi 2 tempat, kemudian berada di Barat, kemudian di Maspati, termasuk di tempat wisata, termasuk berada di Mandoran dan di sekitar Telaga Sarangan, termasuk jalan keluar masuk Magetan seperti halnya di Cemoro Sewu. Nah ini kalau Magetan ya, ini tetap masih magnet utama untuk wisatawan berkunjung adalah di Sarangan. Iya. Nah sejauh ini persiapan apa yang dilakukan di Sarangan? Banyak upaya-upaya yang kami antisipasi terkait dengan persiapan yang ada di Sarangan. Salah satu yang menjadi momok ini kan pada masa puncak kunjungan ini terjadi overload kunjungan Sarangan yang mengakibatkan overload ini membuat jalan pintu masuk ke Sarangan tersendat. Nah, kami sudah melakukan upaya pendataan tempat parkir baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta ataupun hotel. Nah, sebetulnya dari jumlah prediksi kunjungan ke Sarangan dengan kapasitas parkir yang ada sebetulnya masih mencukupi. Tetapi karena mungkin tujuan keinginan dari wisatawan ini yang mungkin arahnya dia berada di Timur Telaga, dia tentunya tidak mau parkir di sebelah barat Telaga gitu. Nah, upaya-upaya penataan inilah yang nanti akan menjadi fokus agar tingkat kunjungan ini bisa maksimal, karena kita tahu bahwa beberapa waktu lalu pandemi mungkin ini sebagai salah satu obat untuk teman-teman pelaku jasa usaha wisata bisa meraup ekonomi yang cukup. Kemudian upaya-upaya yang lain terkait dengan kesiapan di Sarangan, termasuk salah satunya mitigasi bencana yang di Sarangan juga cukup riskan. Kami menekankan kepada teman-teman kami, utamanya Legard, ini terus berpatroli mengitari telaga dan
mereka untuk tidak segan-segan mengingatkan kepada para wisatawan apabila mereka memasuki wilayah telaga yang bukan pada tempatnya sebenarnya dermaga yang untuk naik perahu. Sehingga ini nanti pengalaman juga beberapa waktu lalu yang mereka terpleset sehingga masuk ke telaga. Ini sebisa mungkin kami lakukan antisipasi. Termasuk kami juga lakukan koordinasi dengan perhutani karena terkait dengan lahan sisi barat Telaga Sarangan ini kan berada di bawah pengawasan perhutani, sehingga termasuk kami yang berada pohon-pohon yang berada di pinggir jalan, petugas kami juga kami lakukan penyisiran. Artinya bahwa risiko mungkin kejatuhan ranting, kemudian pohon tumbang atau longsor dan lain sebagainya, segala sesuatu memungkinkan, tapi kami berupaya untuk mengantisipasi sedini mungkin. Juga termasuk upaya pengaturan in-out yang berada di Sarangan. In-out kami kemarin juga sudah koordinasi dengan Satlantas agar tidak terjadi kredit. Untuk kendaraan roda 2 ini masuk melalui pintu Omah Jowo. Kemudian penarikan tiket berada di area kebun kentang, kami putar sedikit sehingga mereka tidak akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Kemudian untuk kendaraan roda 4 masuk dari pintu Singolangu Timur dan untuk keluar menuju pintu Singolangu sebelah barat, sehingga arus ini biar berjalan mengalir gitu. Tidak ada, kita hindari crossing yang akan menimbulkan kemacetan. Satu arah gitu ya? Iya, satu arah. Terus kemudian juga para pelaku jasa usaha, utamanya pedagang kaki lima dan pelaku pedagang wisata Sarangan, kami menghimbau jangan aji mumpung. Ini banyak dikunjungi orang, berikanlah sebuah citra yang positif bagi wisatawan bahwa belanja di Sarangan, makan di Sarangan ini dengan harga kewajaran, sehingga biar tidak wisatawan kita tidak kapok untuk belanja di Sarangan. Karena terus terang dari hasil survei rekan kita dari INKA bahwa spending money kita, utamanya tempat wisata Sarangan ini tidak lebih dari 100.000 orang mengeluarkan uang di tempat wisata kita. Nah, akan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok hanya 100.000? Nah, apakah mereka enggan untuk mengeluarkan uang? Nah, keengganan mereka itu kenapa? Mungkin apakah tiketnya mahal? Atau mungkin pelayanannya rekan-rekan pelaku jasa usaha wisata kurang ramah, atau makanannya tidak enak, atau makanannya tidak sehat. Masih banyak pertanyaan yang lain yang perlu kita jawab agar wisatawan datang ke Magetan ini lebih banyak membuang uangnya, atau kemasannya kurang bagus. Masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab, sehingga spending money wisatawan yang berada di Magetan, utamanya di Sarangan ini juga semakin meningkat, sehingga ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di masyarakat. Karena sektor pariwisata ini kurang lebih mendukung 12% dari PDRB Kabupaten Magetan. Artinya banyak masyarakat kita yang menggantungkan makanannya juga dari tempat-tempat kepariwisataan itu. Menggantungkan pencarian mata pencariannya dari tempat wisata. Artinya juga butuh kesadaran untuk pelaku wisata di sana, Pak ya? Betul. Artinya gini, berikan pelayanan yang memuaskan kepada pengunjung. Kalau duitnya nanti akan mengikuti gitu ya. Orang tuh kalau puas dilayani dan sebagainya, pasti tidak mempermasalahkan. Gitu. Tidak akan mempermasalahkan berapa uang yang dikeluarkan. Yang penting orang dolan itu kan memang niatnya lah buat duit kan begitu. Orang yang mau jalan itu bersenang-senang niatnya buang uang. Nah, ketika mereka membuang uang, mereka pun juga berharap bukannya sekedar membuang uang, tetapi dengan mengeluarkan uang sekian saya terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Artinya bahwa
nilai uang ini tidak akan tertukar dengan bagaimana kita memberikan kepuasan di dalam pelayanan. Nah, ini pentingnya di situ. Iya. Yang menguat nanti semuanya bisa mendukung lah, karena banyak elemen di Sarangan. Di pelaku jasa usaha wisata banyak sekali. Pak, kalau di Sarangan jadi mungkin dari data kemarin berapa pengunjung total? Pembanding di tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 93.000 pengunjung pada masa liburan. Artinya yang kami hitung kurang lebih sekitar 9-10 hari. Artinya ketika kita bagi rata-rata kunjungan berada dalam satu harinya itu sekitar 10.000. Tetapi pada masa peak season-nya, puncak-puncaknya ini kan lebih dari 10.000. Nah, utamanya pengaturan pada masa peak season yang perlu kita atur itu biasanya titik jam kunjung, gitu. Titik jam kunjung orang yang bersama-sama dalam satu tempat wisata itu kurang lebih sekitar jam 11 sampai jam 3 sore. Kalau jam 9 mungkin juga banyak orang yang belum datang, gitu. Kalau sudah jam 4 sore mungkin sudah banyak yang pulang. Sehingga banyak jam bersamaan di tempat yang sama ini pada pukul 11 siang sampai pukul 3 sore. Nah, upaya pengaturan inilah yang kami intent nanti untuk mulai dari masuk, mengarahkan, mengawasi di tempat pariwisata ini. Bahkan nanti kan ada perbedaan ya, motor masuknya dari mana, mobil masuknya dari mana, keluarnya juga dibedakan. Seperti yang saya sampaikan di depan ini. Nah, ini artinya juga semoga dipahami oleh para pengunjung di sana yang menggunakan motor. Ya, jangan juga melawan kalau disuruh, mungkin lebih ke barat dulu gitu Bang. Iya, memang untuk sepeda motor yang berada dari timur memang harus muter dulu ke barat melalui jalan tembus, baru pintu Omah Jowo, baru turun dan itu. Ini untuk apa? Ini untuk mengatur sirkulasi sehingga kunjungan Anda ke sana juga nyaman. Iya. Gitu ya. Iya. Kami juga menghimbau kepada teman-teman juga wisatawan, media sosial di dalam upaya mendukung kepariwisataan ini tentunya semuanya tidak terpuaskan dengan baik. Artinya bahwa ketika ada jalan yang agak sedikit macet, ya jangan memudah untuk mengupload itu. Artinya bahwa dalam batas toleransi pada masa libur yang barengan, tentunya memang kepadatan lalu lintas juga menjadi ini juga kan begitu loh. Tetapi dengan mengupload itu akhirnya kekhawatiran kami ini akan menurunkan trust kepariwisataan terhadap pelayanan yang ada di sana. Kalau kita bandingkan sebagai komparatif ya, kita Sabtu Minggu aja kalau datang ke wisata sebelah, ini mulai dari pasar bawah sampai ke titik Taung itu kan banyak juga terjadi kendala macet. Tetapi yang berada di sana karena diniati dolan, ya mereka enjoyan gitu. Kami berharap yang di sisi timur juga seperti itu. Walaupun macet ya enjoyan gitu, karena memang diniati dolan gitu. Mungkin butuh kedewasaan untuk memberikan informasi. Betul, iya. Maksudnya yang macet sebetulnya mungkin bukan macet, padat merayap. Ya. Betul, karena memang statusnya kalau dikatakan macet itu sudah berhenti total. Tetapi kalau masih berjalan 5 meter berjalan itu sudah masih dikatakan padat merayap. Nah, ini informasi dulu ini juga ya memang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kita perlu sadari bahwa sama-sama membutuhkan jalan, ya kan? Sama-sama membutuhkan tempat wisata, sama-sama membutuhkan pelayanan publik, kan gitu. Saling toleransi, saling menghargai itu yang lebih utama. Kalau ini kan masih fokus ke Sarangan gitu ya. Dan Sarangan kan itu berapa sih muatnya pengunjung itu rata 10 gitu. Iya. 10.000. Dan itu sebenarnya kalaupun nanti kendaraannya sudah full gitu ya. Artinya mungkin masih. Nah ini apa yang dilakukan itu? Ketika sampai pada puncak, kami memiliki pengalaman. Ketika kunjungan itu sudah mencapai angka 15.000,
tanda kutip pada jam yang padat itu tadi, Iya, jam 11 sampai jam 3 itu tadi, kami biasanya kendaraan itu sudah macet di perempatan Mandoran. Itu sudah pertanda bahwa tingkat kunjungan itu sudah melebihi 10.000. Nah, kami akan lakukan pengaturan untuk menata kepadatan yang berada di dalam. Artinya bahwa kendaraan masuk yang berada di parkir, baik parkir bis di lapangan ataupun parkir di lahan parkir sebelah timurnya Rezeki, ini kan perlu upaya penataan dulu, sehingga ketika mereka sudah tertata dengan baik, kemacetan yang berada, akhirnya kita tarik dulu biar masuk. Nanti kalau sudah terjadi lagi, akan kita putar lagi dulu biar mereka jalan. Nah, ketika ini kepadatan sudah tidak tertoleransi lagi, ya, kami teman-teman wisatawan, kami berharap sering mengupdate informasi. Nanti akan kami lakukan informasi baik melalui radio, melalui media sosial kami untuk melihat di sana, sehingga ketika mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan kepadatan yang berada di Sarangan, kami menghimbau untuk mengunjungi destinasi yang lain. Mungkin bisa ke Refugia dulu, yang bagian timur bisa ke Banyu Biru dulu, berhenti di Maspati dulu, ataupun yang dari barat juga bisa berhenti di Tirto Gumarang, di Mojo Semipark atau LGF, sehingga mereka juga bisa menikmati berbagai destinasi yang berada di sekitar kita, walaupun Sarangan tetap menjadi favorit, hanya mencari sela waktunya biar tidak terlalu penuh yang berada di dalam Telaga Sarangan, di dalam wilayah Sarangan ini. Jadi artinya kalau memang sudah kredit, artinya sudah mungkin sampai 15.000 gitu ya. 15.000 lebih. Pengunjung mungkin yang dari timur bisa banyak ya, ada Refugia, ada Geni Langit, Banyu Biru, Telaga Wahyu, Banyu Biru, Magetan Park. Nah, di Magetan Park juga terus bisa. Kemudian di Maspati, itu. Apalagi di Taman Ria, tanggal berapa nanti juga ada hiburan Sera kan itu. Sehingga masih ada pilihan lah untuk berhenti di sana juga. Ya, nanti sambil kita update terus gitu informasi gitu. Update informasi bisa melalui radio, bisa melalui media sosial kami yang nanti kami update terus informasi itu. Yang dari barat juga nggak kalah banyak gitu Pak ya? Nggak kalah banyak. Kalau sudah masuk Magetan ada Tirto Gumarang, kemudian ada Gerbang Lawu, kemudian ada Mojo Semipark, kemudian ada LGF, terus dan tempat rest area yang disediakan seperti Sarangsari Hill, Beniti, kan banyak rumah makan juga yang bisa disinggahi. Jadi ada lebih lebih variannya lebih banyak gitu Pak ya? Lebih banyak. Artinya enggak, waduh saya harus ke Sarangan, kan masih ada destinasi selagi penuh loh ya. Istirahatlah dulu di Bajo, ini juga bisa kan gitu loh. Artinya liburan terus dinikmati gitu. Iya, betul. Karena sudah niatnya dolan, ya jangan buru-buru kan begitu loh. Jadi banyak alternatif gitu ya. Kalau memang ada informasi Sarangan penuh ya kan bisa mampir dulu. Apa sih yang mau kita nikmati? Nggak cuma Sarangan gitu ya. Dan destinasi wisata itu masih banyak. Masih banyak dan kami selalu menyampaikan kepada teman-teman pelaku jasa usaha wisata yang memiliki destinasi, memberikan sebuah diversifikasi layanan yang berbeda antara satu dengan yang lain, kan itu, sehingga akan semakin banyak pilihan bagi orang yang berwisata ke Magetan, bukan hanya saja Sarangan, tetapi banyak destinasi-destinasi yang lain yang memiliki keberaneka-ragaman jenis layanan yang mereka berikan. Bahkan kita sendiri kemarin juga sudah mulai saat ini mulai dibangun seperti halnya Melon Love yang berada di atasnya Strawberry, tapi mungkin tahun ini belum beroperasi. Kemudian yang berada di atas juga ada di Petak 78, tapi mungkin juga belum beroperasi. Tapi ini juga menambah diversifikasi pariwisata yang ada di Kabupaten Magetan. Kalau bagi pemotor banyak banget ya di jalur itu. Jalur itu banyak.
banyak wisata minat khusus yang ada di kita. Ya mungkin kalau untuk saat ini termasuk sport tourism. Kalau untuk sport tourism mungkin untuk masa liburan, tapi saya yakin ada aja yang mereka dari jauh membawa sepeda untuk menikmati downhill trek di Gunung Lawu, di trek C1000. Kemudian yang untuk jelajahnya mulai dari pintu 2 yang berada di atasnya LGF ini sampai tembus ke Sumber Dodol. Itu. Kami juga berkoordinasi dengan teman-teman isi apabila ada wisatawan yang menginginkan itu untuk menyiapkan marsalnya. Karena orang luar kalau untuk masuk di sini mereka butuh pendamping. Sehingga salah satu upaya antisipasi kita biar tidak terjadi kerawanan berada di sport tourism ini, kami meminta teman-teman isi untuk menyiapkan marsal di lokasi sport tourism. Artinya ini salah satu upaya untuk ya selain menjaga safety ini juga memuaskan daripada para turis yang datang. Kalau dari pemetaan sendiri ada berapa destinasi wisata yang mungkin sudah siap untuk menerima wisatawan di Magetan Lebaran? Untuk di sisi barat, ya, namanya Sarangan. Kemudian di sekitar Sarangan ini ada air terjun Tirtosari, kemudian ada Telaga Wahyu, kemudian ada Refugia, naik kemudian ada Mojosemi, terus kemudian naik lagi ada LGF, kemudian ada Gerbang Lawu, terus kemudian ada Tirto Gembaran. Kemudian pada sisi timur di kota dan sekitarnya di sini ada Magetan Park, kemudian ada Banyu Biru, terus kemudian green yang di Karas, kemudian di Maspati, kemudian di sisi selatan juga ada Parangbil. Dan insya Allah mereka semua destinasi ini siap menerima wisatawan, termasuk yang berada di Gunung Kering, ada Banyu Bening juga. Terus tempat wisata yang di Takran, desa wisata. Masih ada lagi Budi Langit, Iya, Budi Langit, Wonomulyo. Ya, jadi kalau memang Sarangan masih penuh gitu ya, karena masih bisa menikmati keindahan Magetan di destinasi yang lain. Belum lagi untuk kuliner ya, wow, kuliner cukup banyak sepanjang jalan. Dan kami juga menghimbau pada pelaku jasa BHRI, utamanya restoran, itu tadi juga berilah sajian yang bermacam-macam, biar pengunjung yang datang ke restoran ini memiliki keunggulan di masing-masing sajian. Kami memiliki keyakinan kalau di tahun 2002 kemarin lampau, ini, dan untuk tahun 2023 ini langsung ditarget menjadi 17 miliar. Dan Allah dengan berakhirnya takutnya PPKM, kami akan mencapai target akhir tahun 2023. Dan dalam progres sampai kami bagi dalam 1 bulan per bulan kami ini, walaupun masih di bawah, tapi komisar kami karena ada beberapa hiburan dari Lebaran sampai nanti Natal, masih ada beberapa waktu goal time untuk bisa kami bilang PAD 17 miliar target dengan pengunjung ini baru Lebaran. Masih banyak sampai libur tahun baru Natal. Nah, Pak, untuk mungkin ya bagi kita punya mungkin masyarakat yang mungkin butuh informasi, mungkin ya kita buka kemana atau menghubungi siapa, atau mungkin ada website selain sama 360 saya ingin tahu detailnya dong. Ya, jadi di dalam fasilitas kami teman-teman bisa mendownload melalui Magetan dalam ini, bisa mendownload melalui Play Store. Nah, juga ada beberapa media kami di
IG. Ini juga silakan membuka di sana. Kemudian IG-nya Magetan Tourism. Magetan Tourism ya. IG-nya Magetan Tourism. Nah, juga ada media Facebook kita, media sosial kita juga ada, bisa memberikan informasi itu. Termasuk tentunya semuanya melalui portal atau Magetan.id itu kan. Tapi kan bisa mereka bisa mengakses itu. Gitu. Nah, perkembangan informasi ini dalam masa liburan kami sudah tugaskan teman untuk selalu utamanya memberikan informasi yang cukup terkait dengan informasi pada masa lebaran ini. Sehingga yang kami sampaikan di depan tadi, ketika jalan ini masih padat, mungkin bisa alternatif kemana, atau menunggu di mana gitu. Jadi enggak cuma, masih banyak ternyata, ada IG, ada web, ada juga bisa kunjungan virtual. Jadi nanti bisa kita tabung di deskripsi yang bisa Magetan gitu. Nah, Bapak, ini terkait event. Nah, ini mungkin selama liburan tahun baru, liburan Idul Fitri, ini ada event dari teman-teman. Tentunya kemarin ada yang sudah mengajukan itu terkait dengan wisata Kampung Ketupat. Wisata Kampung Ketupat yang itu pelaksanaannya setelah Lebaran. Terus kemudian pada masa Lebaran ini H+2 sampai dengan H+5 kami akan sajikan live musik pada sore sampai malam hari di pelataran Pasar Baru. Terus kemudian kemarin juga kami sudah melakukan izin kepada Pak Dandim untuk memanfaatkan lapangan Dharma Wangsa untuk dijadikan tampilan teman-teman penggiat jalanan. Ya. Nanti siangnya sorenya mungkin reok, malamnya disambung dengan jalanan. Maksudnya ya cuma musik aja. Ya. Kesenian tradisional. Dan kami juga masih membuka ruang bagi masyarakat yang pengen menampilkan itu, akan kami sediakan ruang untuk bisa berekspresi menampilkan karyanya di Kabupaten Magetan untuk memperkenalkan dan menyambut saudara-saudara kita yang pulang ke Magetan. Magetan banget. Artinya gitu ya, ini Lebaran cukup spesial gitu ya, karena selain pemerintah juga sudah mulai mencabut status PPKM dan juga tidak ada penyekatan atau namanya itu ya, ada kemudahan gitu ya. Kalau kemarin masih ada penyekatan dan semuanya, tahun ini katanya nggak ada. Dan yang pasti eventnya banyak banget di Magetan juga ya. Destinasi wisata juga sudah menerima Anda. Akomodasi modal seperti apa juga sudah siap. Yang penting adalah informasi yang Anda butuhkan juga sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Magetan. Termasuk event nanti di Lanut Iswaswidi di Taman di wisata Kolam Renang Lanut Iswaswidi juga ada orkes musik Sela. Jadi lengkap gitu ya. Ya. Jadi datang ke Magetan pada masa Lebaran, insya Allah rekan-rekan semua terpuaskan. Malam bisa menikmati live musik di Pasar Baru. Kalau mau gandongan nanti juga di Taman Dharma Wangsa. Dan kami juga menyampaikan kepada teman-teman para pelaku jasa usaha pariwisata perhotelan agar sebisa mungkin memanfaatkan teman-teman seniman kita untuk bisa ditampilkan di hotel masing-masing. Mungkin pembagian liburan gitu. Iya, ketika mereka ada tamu mungkin silakan memanfaatkan teman-teman seniman dari Kabupaten Magetan untuk tampil di hotelnya masing-masing. Karena memang banyak talenta dari Magetan, mau musik, mau tari ya, kesenian lainnya kayaknya banyak banget ya. Jadi memang seperti setidaknya nanti bisa meniru Bali gitu Pak.
Artinya seniman juga terlibat di dalam Betul, untuk memberikan kepuasan kepada para wisatawan di Magetan. Karena sebetulnya rohnya wisata ini sebetulnya terletak pada culture setempat. Artinya bahwa budaya, kultur kita, kemudian seni, kemudian kearifan lokal yang kita miliki menjadi sebuah sajian wisata yang menarik sebetulnya. Kalau kita bisa mengiblat di dalam upaya pengembangan pariwisata, ini bisa kita lihat adalah Jogja atau Bali. Karena buat destinasi itu buat, tetapi panjenengan sudah 5 kali ke Bali, mau diajak lagi sampai 10 kali mungkin jenengan langsung jawab mau, kan begitu. Berbeda ketika panjenengan datang ke sebuah destinasi. Ya ini katakanlah mau datang ke katakanlah mana yang Malang ini Jatim Park 3. Jenengan sudah datang kedua kali, mau diajak ketiga kali mungkin sudah berpikir perjalanannya macet, ininya dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita sudah masuk ke Bali atau ke mereka membawa satu pendamping, satu driver, ya kan? Paling tidak sudah 3 orang kali 38 kabupaten kota. Belum nanti panitia berada di sana. Sehingga dengan adanya kegiatan MICE yang ada di Magetan ini bisa mendongkrak weekday dan bisa menggerakkan pertumbuhan perekonomian pada hari-hari biasa. Nah, tetapi kan fasilitasnya saya bilang ini. Iya. Sejauh ini apakah fasilitas di Cuma Perhotelan di Magetan ini juga bisa mengakomodir kebutuhan mereka untuk weekday dan sebagainya gitu? Sebetulnya kalau untuk melakukan rapat dalam standar medium, ini masih mumpuni kalau di Kabupaten Magetan. Tetapi kalau sudah standar standar tinggi, kelihatannya memang ada Magetan masih memerlukan paling tidak hotel berbintang 3 ataupun 4 yang hadir di Kabupaten Magetan, sehingga hal yang tersedia untuk kegiatan rapat tersebut, kemudian fasilitas tamu yang berada di sana betul-betul memenuhi standar keinginan dari kegiatan meeting. Kalau untuk menyambut Lebaran tahun ini Pak, seperti apa dari kesiapan para pemilik penginapan dan hotel kayak gitu? Sebetulnya teman-teman para pelaku jasa perhotelan ini biasanya dalam 1 minggu atau bahkan 1 bulan mereka banyak mendapatkan reservasi dari luar kota. Walaupun kami menghimbau mereka banyak melakukan promosi melalui media-media online sebagainya dengan online travel agent, kemudian dengan berbagai kelompok komunitas pariwisata, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri atau mereservasi hotel yang ada di Magetan. Nah, saya yakin teman-teman yang berada di bidang perhotelan ini pun juga sudah menyiapkan itu terkait dengan pada masa liburan. Sekali lagi, saya yakin mereka dengan pengalaman sebelum masa Covid, okupansi mereka selalu penuh, bahkan pada peak season banyak orang yang reservasi malah tidak kebagian. Kita rasanya udah gak celes begitu. Kalau kita masuk ke Jogja itu juga begitu. Baru mau masuk perbatasan AU itu, masuk ke Batu, rasanya sudah kayak wisata kan gitu. Karena udah budaya. Karena sudah itu tadi bahwa atmosfer wisata mereka sudah dinaungi dari konsep budaya, konsep seni, dan kearifan lokal mereka. Jadi nggak cuma destinasi wisata, bukan hanya destinasi wisata, ada budaya, keramahannya, bahkan itu tadi
makanan itu juga salah satu pendukung, faktor pendukung untuk orang datang lagi ke situ gitu. Apalagi ada itu tadi mungkin makanan itu hanya ada di daerah situ gitu. Jadi akan nyandu tagihan gitu. Pokoknya ingin selalu datang dan datang lagi. Pokoknya nanti Pak Ketan juga bisa meniru hal seperti itu. Karena dari alam juga itu. Kalau untuk sumber daya alam, insya Allah Magetan tidak kalah dengan yang lain. Tetapi yang perlu kita bangun, bagaimana kita di dalam upaya pengembangan kepariwisataan, yang pertama yaitu sumber daya manusianya, sumber daya manusia kepariwisataan. Kemudian Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini jadi momen dan tonggak kita bisa memberikan pelayanan kepada wisatawan, dan kita berharap dengan juga pada liburan Hari Raya ini akan menjadi modal kita meraih kepercayaan saudara-saudara kita yang nantinya akan bisa datang ke Magetan lagi. Sekali lagi, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada tamu-tamu kita. Pak, ada maksud nggak agar tidak memanfaatkan situasi euforia wisatawan yang ada di Magetan agar nggak memplang? Ini salah satu yang saya sampaikan pada rapat koordinasi di Polres. Saya juga mewanti-wanti, momen liburan ini jangan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak baik. Karena sekali orang diciderai pelayanannya, tentunya mereka akan menceritakan kejelekan itu kepada orang lain, sehingga mereka akan enggan datang lagi ke tempat yang mereka tuju. Oleh sebab itu, jangan memanfaatkan momen ini untuk berikan, kalau memang pelayanan standar harga, berikan pelayanan standar harga sesuai dengan pasaran yang ada, gitu, dengan harga kewajaran yang ada. Salah satu contoh, katakanlah sayur yang hari biasa katakanlah 15.000, ya jual 15.000, jangan sampai 100.000. Ini akan melukai para konsumen kita. Dan itu merugikan. Dan itu merugikan karena mereka akan bercerita di luar. Ojo tuku ning kono. Karena saya sendiri pernah berpengalaman seperti itu di Magetan. Padahal saya menggunakan seragam beda. Ya itu artinya berikan kepuasan kepada para pengunjung destinasi wisata Kabupaten Magetan, sehingga ya mungkin ya hari ini kan mungkin dari Bapak bilang 150 cukup tinggi. Utara kalau Kabupaten itu 5,6 miliar dari para pemudik aja gitu loh. Belum lagi dari para wisatawan yang datang. Jadi peluang itu banyak ya. Peluang itu banyak kalau Anda memberikan pelayanan yang puas. Nah, besok lagi akan lebih banyak. Akan lebih banyak lagi yang harus dimanfaatkan gitu ya. Pak Joko, terima kasih banyak untuk bincang kita di malam hari ini di Omah Diskusi ya. Dan yang pasti semoga upaya pemerintah daerah nanti bisa dengan persiapan destinasi wisata dan sebagainya ini bisa meningkatkan ya produk ekonomi di masyarakat, karena efeknya banyak banget. Pariwisata ini memiliki multi efek yang panjang. Salah satu contoh katakanlah hotel, mereka bisa memberikan pelayanan, artinya nanti dia menyiapkan sarapan membutuhkan beras, beras dari petani, sayur dan sebagainya, mungkin banyak sekali. Sehingga kami berharap yang jenengan sampaikan di depan tadi bahwa pariwisata menjadi kuda penarik bagi sektor yang lain, tentunya akan membawakan sebuah multi efek player yang cukup banyak bagi masyarakat kita. Anda jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik keuntungan secara tidak wajar. Karena efek untuk jadi kuda penarik itu adalah kepuasan dan kepercayaan. Setuju Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Kocok.